Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita memasuki bab 7, yaitu tentang partikel dalam benda dan makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar dalam bab 7 ini, yang pertama kalian di sini dituntut untuk menghubungkan konsep partikel materi yang terdiri atom, ion, atau molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Kemudian di sini kalian nanti harus bisa menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama kalian nanti harus bisa menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup melalui literasi, boleh dari berbagai sumber, dari presentasi yang Ibu kasih, ataupun dari buku paket, ataupun dari internet. Serta kalian juga bisa mendiskusikan baik dengan sesama teman kalian ataupun dengan ibu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian nanti mengamati. Nah, dari hasil pengamatan itu kalian harus bisa menjelaskan macam partikel dengan ciri-cirinya. Tentunya kalian masih ingat bukan tentang fotosintesis? Fotosintesis ini sudah kalian pelajari waktu di kelas 7 atau mungkin waktu di SD. Nah, coba ingat kembali di manakah terjadinya fotosintesis. Kemudian zat-zat apa saja yang diperlukan untuk fotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesis itu apa saja. Dan sebetulnya untuk apa hasil dari fotosintesis tersebut? Ya, betul sekali. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang daunnya berwarna hijau. Tentunya kalian masih ingat kenapa daun itu berwarna hijau? Karena pada daun itu mengandung zat klorofil yang terdapat pada kloroflas. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ternyata kloroflas itu jika diperbesar, ini tersusun atas atom-atom, yaitu atom magnesium dan atom karbon. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan atom. Jadi di sini atom itu adalah penyusun yang sangat kecil, lebih kecil dari sel itu sendiri. Nah, untuk mengingat kembali bahan ataupun hasil dari fotosintesis, mari kita perhatikan bagan berikut ini. Di sini bisa terlihat bahwa ini adalah reaksi fotosintesis, yang di sebelah kiri ini merupakan bahannya ya. Nah, bahannya ternyata di sini betul sekali, yaitu karbon dioksida, kemudian air atau H2O. Nah, dibantu oleh sinar matahari serta klorofil yang ada pada zat hijau daun. Kemudian melalui proses fotosintesis, dia membentuk hasil, yaitu berupa glukosa. Glukosa ini adalah jenis dari karbohidrat dengan rumus kimia C6H12O6, serta dihasilkan juga oksigen. Nah, oleh karena itu mungkin kalian bisa merasakan bahwa di tempat yang banyak sekali tumbuhan, udaranya itu lebih segar. Kenapa? Karena berarti banyak tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis itu adalah yang terkait dengan udara, dia menghasilkan oksigen. Berarti semakin banyak tumbuhan,
maka oksigen yang dihasilkan juga tentunya lebih banyak. Jadi rajin-rajin menanam pohon ya. Sekaligus juga jangan lupa untuk memeliharanya. Oke, kita balik lagi ke konsep yang akan kita pelajari. Nah, di sini kalau kalian perhatikan bahwa ternyata tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup, dia memperoleh hasil yaitu berupa glukosa di sini untuk fungsinya ini adalah untuk proses kegiatan dalam tubuhnya, apa itu untuk pertumbuhannya, pertumbuhan untuk berbuah. Nah, itu ternyata tersusun dari zat-zat karbon dioksida atau CO2, kemudian juga terbentuk dari air, kemudian juga dibantu oleh sinar matahari dan zat yang ada dalam klorofil. Jadi di sini dalam proses fotosintesis itu termasuk proses pembentukan zat-zat. Nah, sekarang mari kita perhatikan dan bandingkan proses fotosintesis yang tadi, di mana pada proses fotosintesis itu dia termasuk proses pembentukan zat. Kenapa? Karena dia dari mulai karbon dioksida, kemudian air, sinar matahari, klorofil, kemudian membentuk glukosa, di mana glukosa itu hasil fotosintesis digunakan untuk membentuk daun, bunga, batang, akar, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sini. Di sini nampak daun yang sudah berguguran atau sudah layu. Nah, melalui proses pengomposan, baik itu secara alami, dibiarkan begitu saja, ataupun dengan disengaja ya, dibuat kompos, maka lama-kelamaan dia akan bentuknya itu menjadi hancur dan kembali lagi menjadi tanah. Nah, di sini kalau kita lihat susunan atau komposisi dari kompos itu, ternyata dia kembali lagi mengurai dari atau menjadi zat-zat yang lebih sederhana dari daun. Dimana di sini bisa terlihat ada karbon, ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sebagainya. Nah, di sini berarti pada proses pengomposan itu adalah proses penguraian zat-zat dari benda yang kompleks ya susunannya menjadi kembali lagi menjadi yang lebih kecil atau yang lebih yang lebih sederhana lagi, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa membandingkan bahwa di alam semesta ini ada proses pembentukan zat, contohnya seperti tadi fotosintesis, dan ada juga penguraian zat-zat, contohnya pada proses pengomposan. Sekarang sebenarnya apa yang dimaksud dengan partikel? Dari tadi judul di materi ini kan partikel penyusun benda dan makhluk hidup ya. Nah, supaya kalian lebih jelas apa yang dimaksud dengan partikel, mari kita perhatikan slide berikut ini. Dilihat dari pengertiannya, partikel adalah satuan dasar dari suatu benda atau suatu materi. Atau bisa diartikan juga bahwa partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu materi di mana sifat materi itu masih ada. Nah, partikel itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu atom, ion, dan molekul. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga istilah tadi. Apa ciri-ciri yang membedakan antara atom, ion, ataupun molekul? Mari kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama adalah atom. Ada beberapa pengertian tentang atom, yaitu
satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti dan kulit. Ya, ini akan kita pelajari nanti secara khusus. Kemudian pengertian lain bahwa atom itu dikatakan partikel penyusun unsur atau bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, kalian tentunya masih ingat apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya, di sini unsur ini sudah kita pelajari waktu kalian kelas 7, dan mungkin yang harus ditekankan di sini, kalian harus benar-benar mengingat dari cara penulisan atau lambang dari unsur. Contoh di sini misalnya penulisannya itu kan dia dilambangkan dengan satu huruf kapital ya, contoh misalnya M, di sini nitrogen, atau kapital yang di belakangnya ada huruf kecil. Misal seperti ini. AU atau emas, A-nya besar, U-nya kecil. Jadi itu berarti tetap walaupun dia dua huruf, tapi karena satu besar satu kecil itu berarti satu unsur. Begitupun dengan tembaga, itu Cu. Nah, kalau misalnya huruf kapitalnya satu, itu jelas bahwa itu adalah suatu unsur. Oke, kita lanjut tentang pengertian dari atom itu sendiri. Tadi atom kan dikatakan penyusun dari unsur. Contoh misalnya di sini air. Ya, air ini dia dilambangkan dengan H2O atau rumus kimianya itu adalah H2O. Nah, angka 2 atau angka yang di belakang huruf itu adalah menunjukkan jumlah dari atom yang ada di depannya. Jadi kalau H2O berarti di situ ada 2 atom H atau atom hidrogen dan ada O. Di sana O tidak ada angka di belakangnya, berarti itu 1 artinya. Jadi ada 1 atom O atau oksigen. Jadi di sini ketiga atom itu yaitu atom O dan atom H yang ada 2 buah, dia berikatan dengan ikatan kimia membentuk molekul air. Jadi kita ulang lagi bahwa air itu bisa dikatakan tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Yang kedua adalah molekul. Dari pengertiannya, molekul adalah partikel yang tersusun atas 2 atom atau lebih. Perhatikan di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah garam dapur atau rumus kimianya itu NaCl. Nah, NaCl ini kalau dilihat dari banyaknya huruf memang ada 4, tetapi kalian harus ingat bahwa jika ada 2 huruf, satu besar, satu kecil, berarti itu adalah satu unsur. Misal di sini Na, N-nya besar, A-nya kecil, berarti itu adalah satu unsur. Kemudian berikutnya Cl, C-nya besar, L-nya kecil, berarti itu adalah satu kelompok atau satu unsur. Jadi NaCl ini terdiri dari 2 unsur. Nah, NaCl ini dia dikategorikan atau termasuk partikel molekul. Kenapa? Karena dia terdiri dari lebih dari 2 atom. Nah, di sini dia memiliki 1 atom Na. Jadi kalau di sininya tidak ada angka, berarti dia ada 1 ya. Jadi ada 1 atom Na dan 1 atom Cl. Maka oleh karena itu, maka Na ini dikategorikan pada partikel molekul. Begitu juga dengan oksigen, ya. Oksigen dia memiliki rumus kimia O2, artinya berarti di sini dia terdiri dari 2 atom unsur O atau unsur oksigen. Begitupun dengan asam sulfat. Di sini asam sulfat sudah jelas, apalagi kalau asam sulfat ini terdiri dari banyak sekali, lebih dari 2 ya. Di sini dia memiliki 2 atom hidrogen, 1 atom S dan ada 4 atom O.
Jadi lebih dari 2 atom. Oleh karena itu, asam sulfat juga termasuk partikel molekul. Nah, di sini mungkin yang harus kalian perhatikan bahwa molekul ini bisa dikategorikan ada 2 macam ya. Ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Perhatikan apa bedanya. Kalau molekul unsur, dia hanya terdiri dari satu unsur. Misal seperti ini contohnya, oksigen. Oksigen dia termasuk molekul unsur. Karena apa? Karena dia unsurnya hanya oksigen saja. Ya, hanya oksigen saja. Yang bedanya itu adalah banyaknya. Jadi dia lebih dari satu di sini. Sedangkan jika terdiri dari beberapa unsur seperti NaCl ataupun asam sulfat, maka ini dikategorikan sebagai molekul senyawa. Tadi pada slide sebelumnya kita melihat atau bahkan Ibu tadi mengatakan ada yang disebut ikatan kimia. Mungkin kalian tidak tadi melihat bahwa antara atom-atom itu dia menjadi satu atau berhubungan, ada suatu yang menghubungkan, ada tangan-tangan yang menghubungkan bulatan-bulatan itu. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kimia. Nah, di sini dikatakan bahwa ikatan kimia ini adalah yang menghubungkan atau ikatan yang menghubungkan 2 atom dalam molekul. Ya, contoh misalnya kalau di sini CO2 atau karbon dioksida, berarti di sini ada 1 atom unsur C dan ada 2 atom unsur O atau oksigen. Nah, di sini terlihat bahwa antara O dengan C itu dihubungkan, ada yang menghubungkan. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kimia. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Yang terakhir adalah ion. Ya, ion dikatakan atom atau molekul yang bermuatan akibat kekurangan atau kelebihan sejumlah elektron. Oke, nah di sini yang namanya muatan sama juga seperti listrik, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ya, kalian tentunya masih ingat pada listrik statis bahwa suatu zat itu ada elektron, bukan? Ada istilah elektron ya. Nanti mungkin untuk hal ini kita akan pelajari lebih lanjut pada bagian khusus. Nah, coba kalian lihat, fokus dulu di pengertian ion, bahwa ion itu adalah atom atau molekul yang bermuatan. Nah, di sini contoh misalnya molekul air. Molekul air itu adalah H2O. Jika dia mengurai, maka dia itu terdiri dari ada ion H+ dan ada ion OH-. Nah, itu yang disebut dengan ion. Dan akhirnya sampailah kita di slide terakhir untuk pertemuan hari ini. Namun sebelum Ibu akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, di sini bisa dikatakan bahwa makhluk hidup ataupun benda mati ya, itu tersusun atas partikel-partikel. Kemudian partikel itu sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Itu ada yang disebut atom. Ya. Kemudian molekul yang tersusun atas beberapa atom dan juga ion, yaitu atom yang bermuatan. Dan yang terakhir, kita bisa mengatakan bahwa partikel itu bermacam-macam, di mana penyusunnya juga berbeda-beda. Oke, kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dan mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.